Oke, pelan-pelan. Saya turunkan dari tugas fitrah perempuan dulu ya. 1. Kalau perempuan belum menikah berarti statusnya apa? Anak. Pasti ada ibu kan? Kalau sudah menikah statusnya apa? Istri. Kalau sudah punya anak statusnya apa? Ibu. Punya cucu? Itu 1. Kalau cucunya 2? Nenek. Dah. Lihat sini. Sekarang bagaimana kurikulum surga Firdaus membentuk fitrah perempuan dari status anak di rumah tangganya dulu sampai ke status paling tinggi. Yuk kita bacakan ayatnya. Quran surah 23 ayat 1-nya dulu pelan-pelan. Qad aflahal mu'minun. Sudah? Saya pernah sampaikan, perhatikan terjemahannya. Akan menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Setiap insan beriman itu. Jadi kalau kita sudah beriman, dan imannya digunakan untuk bersikap, bukan hanya dengan akal, Allah jamin cepat atau lambat akan diantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. Bukan hanya sukses ya, tapi kesuksesan yang membahagiakan. Suami Anda sukses di pekerjaan, tapi kesuksesan itu tidak membawa kebahagiaan ke rumah. Nyaman gak? Gak membawa ketenangan, nyaman gak? Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang. Tetap ya, pilih ketiga. Lihat baik-baik. Maka, lakukan semua dengan pendekatan iman. Kalau sudah pakai iman, bahasa singkatnya, niatkan ibadah. Jadi ibu tugas apapun, ya, Anda sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu dan ke atasnya, kalau berperan dalam kehidupan, kalau ada kalimat iman, maksudnya niatkan ibadah karena Allah. Maaf dengan kalimat ini. Ibu merawat anak. Memandikan, menyekolahkan, menyayangi, memeluk sebelum tidur. Saya tanya, itu karena sayang, karena cinta, atau karena ibadah? Masa? Kalau ibadah itu pasti karena Allah. Kalau iman pasti karena Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini ada saya lihat anak-anak nih ya. Ibu tuh merawat, menggendong, mendidik dan sebagainya kepada anak karena sayang atau karena Allah? Apa standarnya? Standarnya, ketika kita mengerjakan semua karena Allah, maka ukurannya semua yang dikerjakan akan dipastikan sesuai dengan ketentuan Allah. Di mana disekolahkan anak ibu? Jangan-jangan Anda mengatakan, saya mendidik karena Allah, tapi Anda sekolahkan di tempat yang tidak pernah mengenal Allah. Di sekolahnya nggak ada pelajaran sholat, nggak ada baca Quran. Apa yang Anda berikan untuk anak Anda? Lihat pakaiannya. Katanya karena Allah, tapi dia menggunakan pakaian yang auratnya terbuka yang Allah nggak suka. Lihat mainannya. Apa yang ia kelola dengan mainan itu? Apakah mendekatkan pada Allah atau menjauhkan dari Allah? Lihat tayangannya. Apa yang dia tonton? Yang menjadi tuntunan dia dalam berkehidupan. Kalau ada anak kata-katanya kotor, ada anak perilakunya menyimpang, yang pertama dilakukan, jangan dulu pojokkan dan marahi anaknya, kembalikan kepada sikap orang tuanya. Istighfar dulu. Maka mulai hari ini, kalau Anda ingin mengikuti jejak Sayyidah Khadijah, mulai sekarang gerbangnya dibuka. Niatkan semua kegiatan karena Allah. Nah, apa yang harus dilakukan pertama kali untuk itu? Lanjut ayat keduanya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pelan-pelan. Kurikulum yang pertama dimulai dari salat. Saya ulangi. Dimulai dari apa? Kata Allah, penghuni surga Firdaus itu terlihat yang pertama dari ciri sholatnya. Bukan sekedar menunaikan sholat. Tapi dia mencoba untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholatnya. Pelan-pelan. Ini saya belum bicara dengan suami ya. Bicara status ibu dulu. Sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak. Maka kalau ingin levelnya naik, mengikuti jejak Sayyidah Khadijah, maka yang pertama dibangun hubungan dengan Allah dulu. Dalam bahasa Arab, hubungan kuat itu yang sulit dipisahkan disebut dengan silah. Ibu pernah dengar silaturahmi? Silaturahim? Kenapa disebut silaturahim? Maksudnya hubungan perhatian yang kuat, yang saat berpisah pun masih ingat, masih mendoakan, masih mengenal. Di silaturahim yang sukses itu bukan Anda ketemu, Anda nyapa, bukan. Kalau Anda nyapa orangnya ada, wajar. Tapi kalau Anda berpisah masih ingat teman, masih didoakan, masih disupport, itulah silaturahim. Nah, ibadah yang melatih kita terhubung kuat dengan Allah, sehingga dimanapun tersambung dan dijaga oleh Allah, itu disebut dengan sholat namanya.
Maka ketika diminta untuk sholat, sebetulnya itu ibadah personal yang Allah inginkan untuk merubah perilaku kita dan pribadi kita supaya lebih dekat dengan Allah. Makanya panggilannya itu bukan panggilan beban, Bu. Bukan panggilan ruku, bukan panggilan sujud. Coba dengarkan kalau orang yang sedang azan, muadzin itu salat. Ya, azan, maaf, saat sedang mengumandangkan azan. Hayya 'alas shalah. Ayo salat. Setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Ayo sukses, ayo bahagia. Falah itu kalau sudah digenggam jadi aflah. Orang yang menggenggam kesuksesan, kebahagiaan. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman pasti menggenggam kesuksesan, kebahagiaan karena dia dekat dengan Allah. Maka saya kembalikan, kenapa yang pertama yang dilatih adalah sholat, dan itu mutlak bagi seorang perempuan. Karena nanti curhatan terbesar ibu ketika menghadapi tantangan dalam rumah tangga, itu akan banyak persoalan-persoalan yang diringankan oleh Allah ketika ibu optimal dalam sholatnya. Ibu bersyukurlah, catat ini kalimat saya. Kalau ibu jaga sholat dengan baik, nanti saya tunjukkan yang pernah saya katakan minimal 40 rakaat saja. 40 rakaat. Kalau yang sholat fardu berapa? 17 ya. Subuh berapa? 2. Zuhur 4, asar 4, maghrib, isya. Ingat rumusnya ya. Itu nomor telepon Allah, koneksinya 24434. Jumlah 17. Sisanya 23 di mana? 12-nya rawatib. Oke. 11-nya tahajud. Ibu jaga aja dulu ini yang 40 dan lihat apa yang terjadi setelah konsisten menunaikan itu. Sebulan aja dulu. Sebulan dulu. Lihat apa yang terjadi setelah itu. Maka nanti kalau sudah terkoneksi ke dalam jiwa, sudah enak sholatnya, itu yang disebut dengan khusyuk. Suasananya beda, Bu. Bukan ngejar selesai sholat, tapi menikmati setiap bacaan dan gerakan dalam sholat. Pernah nggak ada masa-masa ketika sholat enak gitu rukunya? Pernah nggak? Sujudnya nikmat, pernah begitu? Itulah khusyuk. Itu kalau ibu sedang mencapai titik itu kemudian sholat dan minta sesuatu, itu tidak ada sekat yang terhijab yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, saya cepat. Jangan cukupkan soleh sendiri, Bu. Karena sama-sama ingin ke surga Firdaus, kan ada suami, ada anak-anak. Maka pesan yang pertama penghuni surga Firdaus itu, yang dipesankan bukan dunianya, tapi akhiratnya. Contoh, suami mau berangkat, biasanya ibu pesan apa? Hah? Hati-hati ya Pak, gitu kan? Ya? Sukses ya. Pernah nggak ibu bilang pertama kali yang disampaikan? Ayah, jangan lupa sholat ya. Pernah nggak? Tuh. Sekarang ada apa? Yang ke masjid siapa? Laki-laki perempuan? Yang ke masjid suami ibu, yang ke masjid laki-laki. Pernah nggak ibu siapkan pakaiannya? Pernah. Bagus. Pernah nggak siapkan parfumnya? Bagus. Tapi pernah nggak ibu bisikkan di telinganya? Pak, nanti pas khatib duduk di antara dua khutbah, doakan rumah tangga kita samara sampai surga ya. Pernah nggak? Belum. Padahal di situ ada pesan kuatnya. Di situ ada hikmah indahnya. Jadi ternyata sholat itu ketika dimunculkan ciri pertama, kita kemudian tebarkan ke semua anggota keluarga. Bu, kalau cuman hafal waktu sholat, itu iman standar. Surganya standar. Penghuni surga Firdaus, dia menyiapkan sebelum waktunya. Oleh karena itu pulang dari sini, jangan sampai di rumah nggak ada jadwal sholat, Bu. Print out, bikin. Saya suka tempelkan di dinding rumah, di kamar, kadang-kadang di meja makan, sehingga begitu yang terlihat sebelum nunggu menu makan, waktu sholat. Jelas? Oke. 2. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Agak cepat. Kita nanti akan bahas 3 saja. Walladzina hum, orang-orang yang menginginkan surga Firdaus itu, 'anil lagwi, dari hal yang tidak penting, yang tidak ada manfaatnya, mu'ridun, dia hindari. Saya ulang ya. Dari segala hal yang tidak bermanfaat, dia menghindar. Menghindarkan diri dari segala yang tidak penting. Jadi penghuni surga Firdaus itu orientasinya yang bermanfaat saja. Yang penting apa? Kalau ada pertemuan, manfaat gak? Penting gak? Ada kumpul-kumpul, penting gak? Ada pengajian, pengajiannya bermanfaat atau cuman kumpul-kumpul datang saja? Penghuni surga Firdaus, dia petakan semua kegiatannya dalam frame segala yang bermanfaat, segala yang penting saja. Sekarang mulai ibu evaluasi, bawa ke rumah.
Dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Mohon maaf sekali pelan-pelan. Mohon maaf sekali. Cek ya. Cek. Coba agenda selama ini yang sudah dilakukan. Berapa kali lisan berkata yang tidak baik? Mata melihat yang tidak baik. Ibu punya agenda perkumpulan di mana saja? Anak-anak ditempatkan di tempat ngumpul di mana saja? Cek evaluasi semua, termasuk aktivitas suami, kira-kira bermanfaat gak untuk kehidupan? Dudukan semua itu, kemudian telaahi dengan baik, bikin kurikulum, maka mulai belajar misalnya ambil target per bulan. Latihan dari lisan dulu. Sepakat semua keluarga. Pak, anak-anak, kita sebulan latihan berkata yang baik-baik ya. Kalau ada nggak sepakat, katakan dengan cara yang baik. Kalau melihat ingin bertutur, katakan dengan cara yang benar. Yang tak bermanfaat, jauhi. Sekarang coba, ketika ibu bertemu dengan teman, bikin pengajian, bikin tempat kumpul, kalau ingin masuk ke dalam golongan surga Firdaus, pastikan bukan hanya profesinya. Semua apa yang dikerjakan, nilainya berada pada nilai kebaikan. 3, agak cepat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ternyata penghuni surga Firdaus juga gemar berzakat. Gemar apa? Baik, zakat itu berapa persen dari harta? 2,5 minimalnya. Bisa nggak berzakat kalau nggak ada uangnya? Hah? Berarti perintah berzakat sekaligus perintah untuk mencari materi kan? Supaya bisa zakat kan? Makanya dalam Islam nggak dilarang. Silahkan suami mencari nafkah, bekerja. Ibu punya bakat, bisa jualan. Sayyidah Khadijah jualan nggak? Pedagang nggak? Sukses nggak? Bukan cuma sukses, sangat sukses. Hasilnya luar biasa. Nanti kita cerita. Tapi yang ingin saya katakan, ibu kalau sekarang bikin hijab fest misalnya, ada yang bikin kerudung, bikin kue, bikin macam-macam, itu nggak dilarang, silahkan. Sepanjang tidak mengabaikan tugas pokok yang ada di rumah yang melekat kepada ibu. Silahkan. Tapi niatkan tujuannya untuk apa? Niatkan tujuannya untuk mengabdi kepada Allah, supaya bisa zakat. Terakhir, kita gabungkan ketiganya. Saya ulang, kita gabungkan ketiganya. Uang sudah dapat. Awas ya, ini untuk pribadi dulu. Dibawa ke rumah. Ibu olah. Biasanya harta suami pun kan diberikan juga ke ibu ya. Sehingga ada adigio mengatakan, harta saya, harta suami, harta. Ah. Oke, sekarang bawa bu, pelan-pelan ya. Mohon maaf nanti dengan kata-kata saya ini, karena kita akan mencoba menata lebih baik. Dan jangan mengecilkan orang lain. Ibu bawa pulang ke rumah. Maka kebutuhan pokok pertama kan untuk pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga. Tarik ke pribadi. 1, untuk pakaian misalnya. Karena kita sekarang menaikkan level seperti Sayyidah Khadijah. Berpakaian yang bukan hanya pantas, tapi Allah sukai dan menjadi support untuk suami. Maka perhatikan pakaiannya. Apakah cara berpakaiannya dan koleksi pakaian yang sudah dikumpulkan itu betul-betul menunjukkan pakaian yang disenangi oleh Allah? Contoh, perempuan berjilbab atau tidak? Saya ulang, berjilbab atau tidak syariatnya? Yang sudah berjilbab, pertahankan. Yang belum kita bantu, doakan, terangkan tentang keutamaan, keistimewaan jilbab. Ternyata, saking pentingnya jilbab itu, bukan hanya di dunia, di alam kubur pun ketika meninggal, kain kafan perempuan ditambah 1. Yang laki-laki nggak punya. Apa itu? Kerudungnya. Saking pentingnya. Jadi ketika dalam kehidupan dunianya pun misalnya belum mengenakan sepenuhnya, itu saat pulangnya mesti dipakaikan kerudungnya dalam kafannya. Sebetulnya apa fungsi jilbab itu? Yuk, kita tarik dulu pelan-pelan. Buka Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 59. Nanti setelah itu saya tarik kepada suami untuk mensupport. Surah ke-33 Al-Ahzab ayat 59. Ada ayatnya, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ada? Yudnina min jalabibihinna. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Ada? Asalnya bu, sebelum ayat ini turun, itu masih ada yang berkerudung, masih ada yang tidak berjilbab. Biasa saja. Tapi tiba-tiba ada kejadian. Perempuan muslimah malam-malam ingin ke toilet diganggu oleh preman-preman Madinah dari Yahudi. Maka dilaporkan kepada Nabi, turun ayat ini. Maka Allah sampaikan, ya ayyuhan nabi, wahai Nabi,
Qul li azwajika, mulai hari ini sampaikan pada semua istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, dan nisa'il mu'minin, bukan cuman perempuan, nisa'il mu'minin, perempuan-perempuan yang memang merasa punya iman, yang yakin dengan anugerah Allah. Yudnina min jalabibihinna, mulai detik ini kenakan jilbab oleh mereka. Dzalika adna an yu'rafna, maka ketika jilbab dikenakan, aku akan perhatikan sebagai identitas untuknya. Di identitas ibu sebagai perempuan di hadapan Allah itu, salah satunya ketika ibu mengenakan jilbab yang dikenakan itu, dengan model apapun. Tapi belum berhenti ayatnya, belum berhenti. Perhatikan kalimatnya. Asa ayyu arafna, maka ketika dia kenakan jilbab itu, semua mesti kenali. Dialah perempuan yang beriman. Fala yu'zain, dan setiap laki-laki yang beriman mesti punya komitmen melindungi dan menjaganya. Jadi ketika ibu kenakan jilbab itu kami yang laki-laki, yang pria-pria mukmin ini, itu terikat dengan komitmen kepada Allah. Kalau ibu ada yang ganggu, ada kesulitan, kami mesti bantu. Itu asalnya. Di Allah turunkan ayat hijab, jilbab itu bukan sekedar ingin menutup, tapi memberikan kemuliaan pada perempuan. Dan ini fikih jarang diketahui laki-laki juga. Jadi ketika ibu ke pasar nih ya, kesulitan misalnya, beli beras sulit, terlihat ibu pakai jilbab tuh. Itu laki-laki itu yang melihat itu langsung respon bantu. Dan Allah jadikan itu mengikat dalam fitrah hati setiap insan beriman. Itu poinnya. Sekarang ingin saya katakan, ketika Allah memberikan hadiah yang sangat luar biasa dan mengistimewakan, diambil gak? Diambil gak? Maka perhatikan, kalau di era Sayyidah Khadijah hasil niaganya diserahkan untuk dakwah Nabi, maka di era kita dibalik. Apa yang dihasilkan oleh suami diolah oleh istri perempuan, ada pendapatan dari istri dikumpulkan, coba dari situ kreasikan untuk membeli atau mendapatkan sesuatu yang Allah sukai. Punya anak perempuan, apa yang Allah sukai dari perempuan ini? Ibu kalau nggak percaya silakan ya, kasih makanan yang halal, kasih pakaian yang paling benar, nanti cek, masukkan dia ke sekolah Quran. Demi Allah saya katakan, tidak tunggu lama, dia akan cepat mendapatkan hafalan Qurannya. Karena ibu menyiapkan dia untuk mendapatkan kalam Allah dengan penampilan yang Allah sukai.